Lihat, meskipun ada catatan-catatan dari kami, tetapi kami berikan apresiasi kepada 3 pertama. Kenapa? Karena sudah mencoba mengikuti salah satu karakteristik organisasi berkinerja tinggi. Karakteristik organisasi berkinerja tinggi adalah dalam pelaksanaan tugasnya, konten IT-nya itu tinggi. Ini 3-tiganya membuat sistem informasi ya. Yang pertama si balas, yang kedua si barang, dan yang ketiga si simpelka ya. Jadi ini sudah mengikuti tren. Ya, cuma apa yang dibuat sistemnya itu, kontennya itu tolong dipilih area yang bisa membawa dampak kepada masyarakat, langsung kepada masyarakat. Saya kira itu Pak. Ya, kita beri aplaus untuk 3 presenter. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya silakan Ibu, yang lain siapa? Ya Bapak, ya yang di ujung sana silakan. Dengan Ibu, ya yang pakai baju hitam. Ya, 4. Dipresentasikan secara lisan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk inovasi Kecamatan Gondokusuman, kami cukup simpel saja kaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, bahwa kondisi pada saat ini penyebarluasan informasi program kegiatan pembangunan belum optimal. Kemudian penggunaan sarana elektronik belum digunakan secara optimal. Kemudian yang ketiga, sebagai daerah istimewa Yogyakarta, nuansa lokal budaya dalam pelayanan belum terlihat. Kemudian kondisi yang diharapkan, pertama, informasi pembangunan tersebar luas kepada warga masyarakat. Kemudian teknologi informasi digunakan secara optimal. Kemudian ada nuansa budaya tradisional dalam pelayanan di Kecamatan Gondokusuman untuk mendukung Yogyakarta yang istimewa. Kemudian identifikasi masalah. Kegiatan identifikasi masalah pertama, penyebarluasan informasi yang belum optimal. Ini kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah meliputi berbagai macam program kegiatan, terutama yang berhubungan dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat luas. Namun dari berbagai macam program dan kegiatan tersebut belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat. Dan informasi program kegiatan tersebut, terutama dari SKP di Kecamatan dan SKP di Kota Yogyakarta, sering tidak tersampaikan kepada warga masyarakat dan sebagian berhenti di tingkat pengurus RW atau pengurus RT saja. Kemudian yang kedua, Kota Yogyakarta umumnya dan Kecamatan Gondokusuman khususnya dari waktu ke waktu berkembang menjadi kota besar bahkan metropolitan. Kecamatan Gondokusuman dengan masyarakat yang heterogen, asal usulnya profesinya lambat laun. Kondisi tersebut akan meminggirkan budaya lokal setelah masyarakat lokal. Bahkan tidak mungkin budaya lokal tersebut suatu ketika akan tercerabut dari akarnya digantikan oleh budaya populer. Sehingga generasi mendatang dan masyarakat sekarang tidak tahu lagi identitas serta karakternya. Apabila hal ini tidak disikapi, ini menjadikan ironi karena Yogyakarta telah ditetapkan sebagai daerah istimewa. Kemudian ide inovasi. Yang pertama, untuk penyebarluasan informasi kepada warga masyarakat yang akan dilakukan oleh SKP di Kecamatan Gondokusuman dan mudah-mudahan nanti bisa terselenggara pada tahun 2015 ini. Kami akan membuat running text berjalan dan apabila memungkinkan membuat videotron di kecamatan dan kelurahan dengan isian berupa himbauan dan informasi yang bersifat langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalkan gerakan tentang pemberantasan sarang nyamuk, informasi jumlah kejadian demam berdarah di Kecamatan Gondokusuman, informasi kejadian leptospirosis di Kecamatan Gondokusuman,
kemudian program ASI 6 bulan, kemudian informasi batas waktu pembayaran pajak tentang kartu tanda penduduk dan sebagainya. Yang kedua, kami berusaha untuk membuat blog Kecamatan Gondokusuman dan apabila memungkinkan untuk membuat website Kecamatan Gondokusuman dengan isian berupa informasi jadwal kegiatan SKPD Kecamatan dan Kelurahan Gondokusuman dalam waktu dekat, dan informasi program kegiatan SKPD Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di Kecamatan Gondokusuman, serta informasi-informasi bersifat pengetahuan pembelajaran bagi masyarakat. Ada juga ruang saran dan usul serta komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dokumentasi kegiatan serta data-data lembaga di tingkat kecamatan beserta susunan pengurusnya, misalkan forum UMKM, forum lansia, forum kesenian kecamatan, TPPKK dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat budaya lokal dan mendukung keistimewaan Yogyakarta, SKPD Gondokusuman berencana menempelkan seni budaya lokal berupa pertunjukan karawitan di kantor Kecamatan Gondokusuman setiap hari Kamis Pahing. Perlu disampaikan bahwa setiap hari Kamis Pahing karyawan dan karyawati pemerintah Kota Yogyakarta memakai busana tradisional gaya Jogja. Apabila ada pun yang akan mengisi karawitan, dijadwalkan dari komunitas seni yang ada di wilayah. Misalkan karawitan RW 8 Sapen Demangan, karawitan Kampung Gendeng, RW 7 dan 8 Terban, RW 14 Klitren, dan seterusnya. Apabila memungkinkan bagi warga masyarakat yang berkunjung di kantor kecamatan dapat ikut serta merasakan dan untuk memukul dan menabuh gamelan tersebut. Para tamu nanti diharapkan untuk bisa juga mencoba untuk memukul gamelan yang ada di kecamatan. Kemudian pada saatnya dimungkinkan juga kesenian lain akan ditampilkan juga. Upaya telah kami lakukan pada bulan Maret 2015, kami akan membentuk forum kesenian tingkat kecamatan yang melibatkan potensi dan pelaku seni dari 5 kelurahan Gondokusuman, diawali dengan pendataan kelompok-kelompok seni yang ada, nanti akan terbagi dalam 2 divisi, yaitu divisi tradisional dan divisi seni kontemporer. Itu untuk kegiatan Gondokusuman. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Tegalrejo mengangkat program peningkatan kinerja program pelayanan informasi dan pengaduan melalui inventarisasi pengaduan dan pengembangan sarana informasi di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Yang menjadi latar belakang yaitu kondisi saat ini bahwa yang pertama banyaknya keluhan masyarakat, 2 informasi yang kurang cepat dan lengkap, 3 keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, 4 sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi yang diharapkan 1 meningkatnya kesadaran pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, 2 pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat, 3 informasi cepat dan lengkap, 4 meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, 5 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan jangka pendek 1 menyediakan data dan informasi tentang jumlah, jenis dan tindak lanjut terhadap keluhan dan pengaduan yang telah diinventarisir. Kedua, memperluas penggunaan SMS sentral. 3 menyediakan standar pelayanan publik Kecamatan Tegalrejo. 4 mempublikasikan standar pelayanan publik dan moto pelayanan Kecamatan Tegalrejo di ruang pelayanan Kecamatan Tegalrejo. Jangka menengah, yang pertama menerbitkan buletin sebagai media informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Tegalrejo. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik di Kecamatan Tegalrejo. Yang ketiga, efisiensi serta efektivitas serta mempermudah penggunaan SMS sentral di Kecamatan Tegalrejo. Manfaatnya, yang pertama, terwujudnya pelayanan sesuai standar pelayanan publik. Yang kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan, pengaduan dan informasi.
3. Terwujudnya informasi yang cepat dan lengkap kepada masyarakat. 4. Terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jangka menengah, terwujudnya penerbitan buletin sebagai media publikasi dan informasi. Terwujudnya kualitas pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik. Ketiga, terwujudnya kemudahan dalam menyampaikan dan menerima informasi secara cepat dan lengkap di Kecamatan Tegarejo. Tim proyek perubahan, di sini ada proyek leader Camat Tegarejo, kemudian tim sekretariat, tim seksi pelayanan, dan tim seksi ketentraman dan ketertiban. Stakeholder belum sampai ke situ. belum ya. sampai, oh iya. Untuk mencapai tujuan dan kondisi yang diharapkan. Inovasinya apa? Inovasinya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan mekanisme inventarisasi pengaduan dan keluhan. Kemudian yang kedua, lokakarya dan inventarisasi pengaduan dan tindak lanjut. Yang ketiga, pengembangan SMS sentral kecamatan sebagai media informasi dan pengaduan Kecamatan Tegarejo. Keempat, penyusunan buku standar pelayanan publik. Kelima, pelaksanaan sambang kampung. Keenam, menerbitkan buletin. Yang ketujuh, pelatihan peningkatan kemampuan pegawai. Seperti itu. Ya. Kemudian sudah sampai sini. Kira cukup. Oh, terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor pengelolaan Taman Pintar di sini akan mempresentasikan ide inovasi yang akan kami terapkan di Taman Pintar, yaitu berupa judulnya dulu Pak, ini layanan tiket online. Ya, adapun sampai mencapai kenapa ide itu ada, analisis situasinya. Yang pertama itu bahwa kantor pengelolaan Taman Pintar atau kita sudah menyebutnya Taman Pintar saja itu merupakan science center. Jadi namanya science center itu kita harus selalu update dalam segi teknologi. Ya. Jadi seperti itu, teknologinya sudah sangat online. Kemudian yang kedua itu bahwa pengunjung Taman Pintar itu mencapai 1 juta per tahun. Dan itu saja kita hitung mulai dari yang membeli tiket, tidak yang masuk playground. Jadi kalau pengunjung secara keseluruhan lebih dari 1 juta, tetapi masuk playground Taman Pintar itu free. Jadi 1 juta ini dihitung dari hanya yang membeli tiket gedung masuk. Kemudian yang ketiga yaitu pada musim puncak kunjungan atau peak season, itu pengunjung Taman Pintar bisa mencapai 13.000 pengunjung per hari. Bahkan pernah mencapai 16.000 pengunjung per hari, dan 94,9% di antara pengunjung Taman Pintar itu datang dari luar DIY. Jadi banyaknya dari luar DIY yang datang ke Taman Pintar. Dan hal itu menyebabkan satu, antrian tiket di loket tiket Taman Pintar itu sangat panjang, dan itu sangat membosankan dan membuat sangat tidak nyaman para pengunjung Taman Pintar. Dan sebagai informasi bahwa layanan tiket di Taman Pintar itu ada beberapa. Yang pertama itu tiket untuk masuk gedung utama, yaitu gedung memorabilia, oval, dan kotak. Itu satu tiket. Kemudian juga ada tiket untuk gedung PAUD, yaitu gedung PAUD Barat dan gedung PAUD Timur. Kemudian juga kita ada tiket lagi untuk planetarium, jadi nonton film planetarium. Kemudian yang banyak lagi yaitu tiket program. Dan tiket program itu kita ada macam-macam, yaitu mulai dari membatik itu tiket sendiri, kemudian kreasi gerabah, ada lukis kaos, ada lukis gerabah, hand-on sign, TV, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada namanya tiket film 4 dimensi yang ada di lantai 3 gedung kotak Taman Pintar. Itu adalah situasinya. Kemudian ketika kita menyangka kepada masalah, kondisi saat ini dengan kondisi seperti tadi itu, situasi seperti itu, kualitas layanan belum optimal. Karena apa? Karena ketika orang antri tiket terlalu banyak, itu jelas sangat membuat tidak nyaman, apalagi panas, kepanasan, hujan, kehujanan. Sehingga kondisi yang diharapkan itu kita bisa meningkatkan kualitas layanan yang pada akhirnya juga meningkatkan kunjungan ke Taman Pintar. Kemudian outputnya, kondisi saat ini pembelian tiket itu semua harus di loket.
Jadi tidak bisa kita beli di mana, tetapi harus pada hari H dan harus antri di loket. Kondisi yang diharapkan itu kita ada kemudahan, jadi tidak harus ngantri banyak gitu ya. Kemudian sekarang juga kurangnya akurasi data tiketing. Jadi karena sangat manual, sehingga kadang ada istilahnya geseh ngatur ibunya 1-2 tiket, dan itu harus ditanggung oleh petugas dari loket tiket. Sehingga kita untuk konsumen diharapkan itu mengurangi antrian di loket tiket, kemudian meningkatkan akurasi data yang jelas, juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan tiket. Kemudian setelah proses, kondisi saat ini seperti yang saya utarakan tadi, bahwa proses scan tiket itu masih menggunakan sistem manual. Jadi manual, pencatatannya juga manual. Nah, kemudian diharapkan bahwa kita bisa menggunakan SIM. Dengan SIM tiketing terintegrasi juga dengan secara online dengan SIM humas dan pemasaran yang sudah ada. Jadi kita sekarang sudah punya SIM humas dan pemasaran, tetapi hanya pesan doang, tapi nggak bisa bayar. Itu juga ketika ada pengunjung yang hanya pesan dan tidak datang, itu menjadi masalah bagi kami juga. Kemudian input permintaan tinggi, dan kondisi yang diharapkan walaupun permintaan tinggi, tapi itu semua bisa terlayani dengan baik. Oke. Kemudian terkait dengan penggalian ide inovasi, yaitu kita ada 2. Yang pertama itu kita menggunakan innovation shopping, Bapak. Jadi sebagaimana diutarakan tadi juga, kita Taman Pintar Science Center harus update dengan teknologi dan sebagainya. Kemudian sehingga ide yang kecil itu pengembangan SIM untuk tiket gitu. Tetapi kalau hanya berhenti untuk pengembangan tiket, administrasi tiket itu kayaknya kurang, karena itu lebih kepada hanya internal saja yang teroptimalkan. Sehingga kita juga mencoba untuk, karena banyaknya permintaan dan bisa to the point. Oke. Ya, kita benchmark itu dari online tiket, online shopping, dan e-money yang sudah banyak berkembang sekarang. Kemudian ide inovasinya yaitu pengembangan SIM ticketing, dan kemudian layanan tiket secara online. Jadi bentuk inovasinya yaitu layanan tiket online. Oke. Itu kemudian bentuknya yaitu pemesanan dan penjualan tiket dapat dilakukan secara online, baik untuk perorangan maupun untuk rombongan. Kemudian SIM ticketing itu terintegrasi secara online juga dengan SIM humas dan pemasaran yang sudah ada, jadi lebih terintegrasi. Kemudian juga kita akan memanfaatkan website Taman Pintar yang sudah ada. Aspek inovasinya yang jelas, 1, kemudahan pemesanan tiket. Itu nanti kita bahas untuk milestone-nya dulu. Oke, baik. Jadi itu layanan online tiket di Taman Pintar. Ya, baik, terima kasih. Lanjut, Pak. Silakan. Mas Slek. Terima kasih, Pak. Jadi instansi saya itu instansi yang dibebani untuk menyaring untuk bentuk-bentuk bangunan yang ada di Kota Jogja supaya lebih Dinas Pariwisata Budaya menyaring atau menjadi bumper bentuk-bentuk bangunan yang ada di Jogja supaya kelihatan punya karakter Jogja. Itu hal sangat penting bagi kami, karena bentuk-bentuk bangunan ini besar-besaran ya. Bentuk-bentuk bangunan ini punya andil yang kuat terhadap nuansa Jogja, punya andil yang kuat terhadap budaya Jogja. Nah, itu produknya. Saya identifikasi masalah. Ternyata pertama-tama itu pelayanan rekomendasi itu lambat. Yang kedua, memang sulit karena ini bentuk-bentuk bangunan di Jogja tidak bisa diserampang. Yang ketiga, rekomendasi kami itu menjadi bagian depan diikuti oleh izin-izin yang lain. Jadi kalau kami lambat, otomatis kereta-kereta di belakangnya ini IMB, HO dan mengalami kelambatan. Sehingga ini harus cepat dan harus kuat dan karakter bangunan nanti. Dan di sini kami di NWR juga, kami itu punya kekuatan, yaitu Dewan Warisan Budaya ini para ahli-ahli budaya, dosen-dosen dan lain-lain. Namun ini punya
kesibukan sendiri sehingga ini tidak bisa suruh ngawal sampai detail, nggak bisa, waktunya habis. Nah, di satu sisi SDM dari kami, SDM-nya Dinas Parbud itu lihat kanan gini ya cuma domblong begini. Nah, sehingga yang terjadi pelayanan tidak bisa prima. Nah, serang ini gambar saya tapi kurang jauh, kurang Jawa nih, jadi malah kayak buli. Ini di inovasi kami untuk mengatasi masalah ini. Bilalah kami juga dulu pernah pengalaman di gambar-gambar bangunan ini waktu saya tugas di Dinas di Bapeda dulu. Saya kira kok tidak jauh berbeda tentang tugas, tentang kerjaan-kerjaan itu. Sehingga itu akan saya take over sendiri. Tidak perlu gambar langsung dibahas dengan Dewan Warisan Budaya, karena ini harus cepat, saya take over sendiri, saya gambar sendiri. Baru rencana saya akan saya serahkan untuk dibahas dengan Dewan Warisan, sehingga lebih cepat lah daripada kosongan kayak gini lama banget. Nah ini saya gambar, saya serahkan sana. Tapi itu harus di backup dengan tidak saya langsung dengan sana, tidak saya dengan orang-orang budayawan itu. Nah itu yang terjadi, jejak-jejakan itu malah ya apa ya, saling konflik karena sama-sama ilmu, sehingga harus ada staf yang nanti bisa mengantarkan sana. Nah yang terjadi akan saya lakukan itu, jadi akan saya gambar sendiri, namun saya paparkan ke Dewan Warisan lewat staf. Namun yang terjadi konfliknya nanti tetap orang-orang Dewan Warisan Budaya itu akan konflik dengan saya. Makanya ini crash, terjadi konflik karena mereka saat merasa saya dahului. Nah, sehingga ini harus saya, bagaimana saya nguwongke orang-orang ini sehingga mau bahas, harapan saya mau bahas dengan ini. Dan sekarang sudah bisa, namun itu saya kira tahap saya hanya sampai ide gagasan, sehingga saya hanya sampai situ. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Muiz. Terima kasih Pak Basim. Yang pertama terkait dengan Kecamatan Gondokusuman yang lebih memfokuskan pada sistem informasi pembangunan, kemudian teknologi informasi dan kearifan lokal. Barangkali ini sudah fokus mengangkat nilai-nilai juga di Yogyakarta. Cuman yang perlu barangkali difikirkan, ini kan jarak dari kecamatan itu berhentinya di kelurahan. Nah, sedangkan informasi itu kan semestinya langsung kepada masyarakat. Nah, barangkali perlu dicari apa inovasi-inovasi sehingga masyarakat itu lebih secara langsung, walaupun tidak tahu memang sudah ada kegiatan-kegiatan, misalnya Kamis Pahing, ya, nilai-nilai budaya yang ada di Kecamatan Gondokusuman itu bisa diangkat pada momen-momen itu. Tetapi barangkali ada teknik-teknik lain sehingga informasi pembangunan itu lebih langsung kepada masyarakat. Kemudian Kecamatan Tegalrejo barangkali ini sudah sangat maju ini Bu ya, udah sangat maju. Barangkali ya nanti melalui teman di bagian organisasi ini bisa dibicarakan lagi kira-kira apa namanya inovasi apa yang akan dikembangkan di Kecamatan Tegalrejo. Karena kalau menyangkut masalah pengaduan, sepengetahuan saya di kota Jogja sudah ada UPIK ya. Nah, barangkali nanti juga ada keterkaitan dengan UPIK dengan Kecamatan Tegalrejo. Itu perlu disinkronkan ya, disinkronkan. Ini UPIK sudah lama kita kembangkan nah, memang tahun kemarin kita sudah menelaah UPIK dan salah satu rekomendasi kita waktu itu adalah penyempurnaan UPIK ke beberapa wilayah kecamatan di Kota Jogja. Itu nanti dibicarakan di sana. Kemudian
Terkait dengan Taman Pintar, mohon maaf saya tidak akan bahas karena ini guru saya sebetulnya Pak Pasang. Guru kami di dalam inovasi pelayanan. Terkait dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Pak, ini barangkali nanti juga perlu dirumuskan ulang Pak ya, langkah-langkahnya juga dikonkretkan dengan data-data, gambaran keadaan sekarang seperti apa, kemudian apa yang perlu, keinginan-keinginan yang perlu diciptakan, dan apa masalahnya, dan itu tadi inovasi apa yang akan disuntikkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di Dinas Pariwisata. Barangkali untuk melengkapi Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Mis. Tambahan dari kami, masih hal yang sifatnya umum Pak ya, saya. Area inovasinya, coba tanya lagi nuraninya, ya. Apakah ini bisa memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat? Itu. Terus kemudian yang spesifik, ya, satu persatu. Saya ke pertama itu Camat Bundokusuman ya. Ini ada beberapa inovasi yang ingin disampaikan. Coba dibuat fokus saja Pak ya. Fokus. Kalau saya lihat itu, ini kan inovasinya adalah penyampaian informasi sebenarnya ya. Ya, itu dibikin lebih simpel, jangan sampai dibuat seolah-olah beberapa inovasi, tapi sebenarnya bisa dibungkus menjadi satu saja. Ya. Jadi disatukan apa yang bisa diinformasikan itu disatukan dalam satu kegiatan. Kita tidak terpisah. Tadi saya lihat mau bikin running text, terus kemudian membuat papan informasi, blog, website, ini bisa dibungkus menjadi satu kegiatan saja, ya, dan itu inovasinya. Nah, kemudian bagus bisa memunculkan lebih daripada satu inovasi, silakan, ya. Terus untuk Kecamatan Tegalrejo, saya melihat tidak fokus, ya, banyak sekali. Dan hampir sepertinya itu bukan inovasi, itu adalah kegiatan rutin di dalam kecamatan itu. Jadi tolong dilihat lagi area inovasinya itu ya di luar daripada yang itu laksanakan sehari-hari, ya. Jadi ini sesuatu yang memang tidak pernah dilaksanakan. Kalau cuma misalnya pada saat dengan tadi pengembangan kompetensi pelatihan, ya itu sifatnya inward looking, bukan tidak bisa dilaksanakan, itu dilaksanakan, tapi bagi kami itu bukan bagian daripada inovasi, ya, karena dampaknya ke masyarakat itu kurang. Kemudian yang Taman Pintar, saya tidak beri komentar, saya setuju, ya, itu adalah inovasi. Yang penting tahun ini memang itu tidak dilakukan. Nah, yang repot kan, istilah saya jangan sampai menjadi penumpang gelap. Penumpang gelap itu sebenarnya itu sudah dilaksanakan kegiatan ini, cuma kemudian itu ya daripada bikin sesuatu yang baru lagi, lebih baik kita numpang daripada apa yang sudah ada ini. Nah, ini jangan sampai terjadi ada inovasi seperti itu. Lalu kemudian yang untuk Dinas Pariwisata dan Budaya tadi, ya, ini saya lihat baru juga tugas ini penguatan karakter bangunan Pak ya. Jadi ada semacam jenis pelayanan yang dilakukan di sini, di mana seseorang itu yang mau membangun harus disetujui dulu model-modelnya kan gitu Pak ya, harus sesuai dengan budaya lokal atau ada tertentu. Inovasinya ya coba dipikir lagi Pak, ya, karena saya lihat terlalu personal dari tim yang lama, terus kemudian Bapak mau bawa ke satu orang saja yaitu Bapak sendiri, ini sangat personal. Sebuah inovasi itu yang diperlukan adalah kelanjutannya. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak misalnya tidak di situ? Ini akhirnya inovasi ini tidak berlanjut. Jadi tolong dipikir lagi, saya kira bagus idenya untuk mempercepat, ya, pelayanan itu, tapi caranya yang itu ya dibuat lebih masuk ke dalam sistem, jangan sampai dibawa personal. Ya, untuk semua
ya, yang baik yang sesi pertama tadi dan yang kedua, ini inovasi-inovasi yang kami di sini ya, ini untuk sementara kami endorse seperti tadi yang saya endorse itu secara lisan di sini ya, itu seperti tiket online. Ini tolong nanti di dalam penggambaran, terutama dalam pembuatan itu, pendokumentasiannya harus kuat, karena kalau dilombakan nanti, ikut dilombakan entah itu di Menpak atau di Kementerian Dalam Negeri atau KPS 4 itu, yang dibutuhkan itu adalah dokumentasi penggambaran tentang kondisi saat ini sebelum menggunakan tiket online. Foto-fotonya, ya seperti kalau antri itu ya, foto-fotonya itu orang antri dan terima matahari itu bisa menambah dimensi, menambah efek dramanya inovasi itu. Jadi efek dramanya sebenarnya yang biasa mempengaruhi penilaian itu. Ya, jadi jangan sampai inovasinya bagus tetapi kualitas dokumentasinya itu tidak memadai, akhirnya ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati teman-teman SKPD dan Bapak-Bapak Dadilan. Saya dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Ini akan memberikan menemukan inovasi. Judulnya penerapan sistem informasi agenda dewan. Di sebelumnya kami aturkan bahwa kegiatan dewan itu isinya kan rapat-rapat, Pak. Baik dari rapat-rapat dari alat kelengkapan dewan yang terdiri dari badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, kemudian komisi ada 4 dan pansus-pansus. Nah, rapat-rapat itu tentu dengan undangan. Selama ini undangan kami dengan kertas. Karena dewan itu kursinya banyak, Pak. Sering dia di DPC, sering dia di komisi, atau dia di pansus, atau di badan. Sehingga begitu undangan sampai, kita menyampaikan bingung teman-teman kami dengan kertas ini. Banyak komplain malah, kami dikomplain, setan nakalat gitu, undangan nggak sampai, katanya begitu. Sehingga kami punya pikiran bagaimana kalau kita menerapkan dengan teknologi informasi. Salah satunya kami dengan sistem informasi ada dewan, yang salah satunya kami dengan SMS Gateway. Karena semua anggota dewan kan punya HP, sehingga di samping undangan yang kertas, undangan kami lewat SMS. Dan pertama kami rencana kami seperti itu, mudah-mudahan tidak menimbulkan satu masalah.